Gua tuh udah jadi wibu dari lama banget. Kalian tuh sekarang wibu-wibu angkatan COVID mungkin jadi wibu karena Demon Slayer, Genshin Impact, Oshinoko, AOT. Tapi kita tuh ya wibu-wibu veteran. Kenalnya tuh Sword Art Online, Tokyo Ghoul, Death Note, Naruto, One Piece, AOT juga. Gua di sini bukannya pengen bilang wibu-wibu generasi baru tuh kayak gembel-gembel gitu ya. Bukan wibu sejati gitu. Kayak gak cringe banget. Ngapain gua ngebatas-batasin kayak gitu? Malah gua tuh bersyukur tau gak, sekarang tuh jauh lebih gampang jadi wibu. Gue inget dulu pas SMP, gue pernah ngepost karakter anime baru di Facebook dan gue nge-tag teman-teman gue kan. Tapi kayak ada anak lain dari kelas gue yang komen, "Ih, udah gede masih ya nonton kartun, seru diri woi." Terus gue balas, enggak lah, gue bercanda. Gue introvert malu-malu kucing, jadi gue balasnya, "Hehe, _V, suka-suka gue lah." Cowek. Jadi sekitar setahun yang lalu, gue kontakan lagi sama teman sekolah gue yang lama, sebutnya namanya Bob, dan dia ngenalin gue ke circle-nya. Nah, salah satu teman di circle itu, sebutnya namanya Ray, dia tuh cosplayer gitu, dan dia sering banget datang ke event wibu. Dan waktu itu, meskipun gue udah lama jadi wibu, gue belum pernah datang ke acara-acara wibu gitu. Jadi waktu tahun 2022 kemarin, gue sama mereka coba datang ke event-event Jepangan, sebutnya nama palsu eventnya CF. Dan gue sebenarnya udah tahu tentang acara CF itu dari lama ya. Tapi bagi kalian yang nggak tahu, ini tuh salah satu acara yang berbau di Jepangan, meskipun ya isinya bukan cuma wibu doang, yang paling gede di Indonesia. Ih, keren banget bang. Boleh ikut gak? Gak boleh. Kenapa bang? Karena kamu tidak main Genshin Impact. Jujur ya guys, kalian tahu kalau gue tahu kalau kalian tuh udah tahu Genshin itu apa. Tapi bagi yang nggak tahu, Genshin Impact itu adalah game adventure action RPG open world gratis yang bisa kalian mainin di banyak platform. Dan kemarin Genshin baru aja adain update 3,8. Ada banyak fitur dan event baru kayak biasa. Ada dua karakter lama yang balik lagi. Yang pertama dan yang paling ditunggu-tunggu, akhirnya Eula balik lagi. Salah satu DPS cryo kuat yang damage fisikalnya udah kayak bapak gua kalau pakai sabuk. Jadi ya bagi kalian yang pengen Eula di tim kalian, sekarang akhirnya Eula balik lagi ke game. Gue sendiri pengen ya, moga-moga ntar dapet ya. Dan ini tuh rerun Eula yang udah ditunggu dari lama banget. Kayak terakhir kali Eula ada di banner tuh ya, itu tuh Petranodon masih ada di langit guys. Terus buat karakter kedua, ada juga satu karakter yang udah ditunggu-tunggu. Ya siapa lagi kalau bukan si Bom-Bom Bakudan, teroris cilik nasional kita, Klee. Dia tuh karakter DPS Pyro yang lumayan kuat juga. Klee itu udah ada di game dari dulu banget, dan lumayan banyak juga yang nungguin dia balik lagi. Ditambahin lagi, ntar dia juga bakal ada di event baru yang ada di patch ini juga. Dan di patch 3,8 ini, Klee juga dapat outfit baru Blossoming Starlight. Dan ada juga outfit gratis yang bisa kalian dapetin buat kaya dengan cara nyelesain event Selwyn Shadow. Dan bukan cuma itu doang event baru di 3,8. Ada event Secret Summer Paradise, di mana akan ada perayaan musim panas di Sumeru. Event Shared Side, Perilous Expedition, dan juga event combat Adventure Trial. Dan selain event di game, kemarin gue dikasih tahu sama teman gue kalau Hoyo Fest itu akan diadain lagi tahun ini. Hoyo Fest ini tuh acara tahunan dari Hoyoverse buat ngerayain game-game mereka, termasuk Genshin Impact. Tahun lalu Hoyo Fest diadain di cafe yang didekorasi dengan berbagai tema dari game-game Hoyoverse, dan di cafe tersebut juga jual makanan dan merchandise dari game mereka. Temen gue si Ray yang ada di video ini datang ke cafe waktu dekorasi Honkai Impact tahun lalu, terus dia beli gantungan kunci Mei sama mousepad Alicia. Yang tahun kemarin tuh seinget gue di kafenya ngejual makanan yang ada di Genshin gitu. Jadi ya kalau kalian yang selama ini main dan pengen nyobain ya makanan yang selama ini dimakan karakter kalian, bisa coba datang ke acara Hoyo Fest ini. Dan dari postingan Hoyo Fest yang tahun ini, kayaknya Honkai Star Rail juga bakal ada sih ya, soalnya ada si Pom-Pom dari Honkai Star Rail. Semoga Hoyo Fest bakal diadain lagi di Indonesia, soalnya ya gue pengen coba datang buat ngeliat-liat merchandise-nya. Siapa tahu ada yang menarik buat gue koleksi. Dan ya kalian tahu, gue juga sering main Genshin Impact dan game lain dari Hoyoverse kayak Honkai Star Rail. Genshin tuh kayak game casual banget buat gue. Jadi ya abis gue stres main game kompetitif kalah 5 kali berturut-turut, ya gue buka Genshin, mainin ceritanya, hunting artifak, gebukin Helichurl. Jadi ya kalau misalkan kalian pengen coba download, bisa pakai link download di deskripsi dan pin komen, dan ini tuh bakal nge-support dan ngebantu channel gua banget. Dan ya udah deh, kita balik aja dulu ke videonya. Jadi ya buat event ini tuh kita udah nyiapin diri dari jauh hari. Si Bob pengen cosplay jadi Tanjiro, dan si Ray cosplay jadi Eula, karakter dari Genshin Impact. Dan gua siapin dompet. Di hari eventnya, gua berangkat sama Bob dari rumah gua, dan kita ketemuan sama si Ray dan teman kita yang lain di sana. Waktu kita ketemu dia lagi bareng cosplayer Lasik Nora, karakter dari Genshin juga. Awalnya gua kira itu tuh temen dia ya, tapi ternyata enggak. Dia tuh kayak orang random aja. Cuman katanya dia lagi diikutin sama stalker gitu. Jadi ya ini si Ray kayak ngejagain dia aja.
Dan ternyata event wibu kita ini tuh barengan di tempat yang sama ada konser K-pop juga. Dan gua nggak harus ngejelasin, wibu dan K-popers, dua jenis manusia paling sakti sejagat bumi semesta ini, digabungin di tempat yang sama. Itu tuh tempatnya gak tiba-tiba berubah jadi portal ke dimensi bayangan aja, sebenarnya udah mukjizat. Tempatnya tuh rame banget. Gua nggak bercanda ya. Pas nyampe di sana tuh kita ngelihat lautan manusia. Jadi ya kita nanya ya ke orang yang ada di sana. Mas, ini beli tiketnya di mana ya? Itu mas ngantri dari ujung situ, terus ntar ke bawah, terus ntar ya mas ngantri dari tempat parkiran mas. Wah, jadi itu tuh antriannya panjang banget. Dan gua nggak bercanda ya, itu tuh di parkirannya sampai ada antrian di situ saking panjangnya. Untungnya gua ada temennya jadi calo di situ dan dia udah kayak ngebeliin beberapa tiket buat kita. Sayangnya cuma dikit dong ya, jadi tiketnya nggak cukup buat kita semua. Jadi ya gua sama Bob dan teman gue yang calo itu doang yang masuk. Si Ray sama teman kita yang lain bilang ntar mereka bakal nyusul dan mereka juga pengen tetap nemenin cosplayer klasik Nora yang tadi sampai dia ketemu temennya. Soalnya ya nggak enak aja langsung ninggalin dia gitu. Dan ketika kita masuk ke bangunan acara, disitulah gua menyadari kalau gua mungkin baru aja membuat salah satu keputusan terburuk dalam hidup gua. Karena kalau di luar itu kayak lautan, di dalam itu samudra manusia berdempet-dempetan. Bangunan tempat acara ini tuh aslinya areanya gede banget ya. Tapi ya karena emang saking banyaknya aja gitu orang yang datang. Abis masuk kita ke daerah food court bentar. Tapi ya area food court ini tuh bukan area acaranya ya. Dan acaranya ini tuh ada di hall 8 sama hall 9. Gua nggak tahu kenapa, tapi food courtnya itu 1,5 hall dan area acara itu cuman kayak setengah dari hall 9 doang gitu. Serame ini yang datang dan tempat acaranya cuman setengah hall. Wah, aku yakin pasti nanti tidak akan ada masalah sama sekali. Hahaha. Habis kita keluar dari food court dan jalan ke tempat acaranya, gua nggak bercanda, kita ngantri lama banget buat masuk ke hall 9-nya. Dan enggak, kita bukan cuman ngantri 15 menit, kita tuh ngantrinya sejam lebih. Dan kok aing kropos. Ini mana kita desek-desekan kan ya. Dari tadi tuh yang bisa gua cium tuh cuman aroma bau badan wibu doang, tau gak? Ini Tanjiro gue udah ngebuka jurus breathing baru kali, pernapasan bawang. Dan setelah ngantri lama banget ya, di tempat acara tuh juga rame padet dahsyat. Dan di acara wibu gini kan biasanya banyak yang jual ya, kayak stiker, poster, gantungan kunci, atau enggak kayak merchandise dari anime-anime gitu ya. Gue mau ngecek atau bahkan beli aja susah gitu ya, saking ramenya. Dan gue yang tadi awalnya semangat buat acara wibu pertama gue, sekarang ngerasa nyesel banget datang, tau gak? Satu-satunya hal positif yang gue dapat itu tuh ya, itu tuh gue bisa ketemu sama teman-teman online gue. Dan itu aja gue ketemu ngobrolin seberapa parahnya kondisi di acara ini gitu. Karena rame banget, kita nggak bisa diam, kita harus jalan sebentar. Dan pas kita di dekat bagian belakang hallnya, ternyata di situ tuh ada kayak gerbang gitu yang bisa kita lewatin buat langsung keluar. Dan karena di tempat acaranya tuh rame banget ya, sesek dan gak ada tempat duduk sama sekali. Ini betis gue tuh udah mau resign, tau gak, mau nyari pemilik baru. Kita akhirnya jalan keluar buat cari tempat duduk dan cari teman kita. Dan lu tahu apa? Pas kita udah jalan keluar, ada panitia yang jagain di situ. Dia bilang kita nggak boleh masuk lagi dari situ. Dan kalau mau masuk lagi kita harus ngantri dari depan. Dan nope, nggak mau. Kita ketemu lagi sama Ray dan teman kita yang lain. Dan mereka tuh ternyata udah nyerah ngantri. Dan antrian tiketnya aja tuh kayak masih panjang, pakai banget. Si Ray pundaknya kena sunburn gara-gara kelamaan berdiri ngantri, panas-panas putih. Dan itu tuh pitanya Eula ngejiplak gitu ya di pundak kanan dia. Dan kita kasih tahu mereka kondisi di dalam tuh kayak gimana. Jadi ya ujung-ujungnya kita semua nggak ada yang jadi masuk dan jadi ya pada pulang aja. Dan kita tuh rugi parah, rugi duit, rugi tenaga, rugi waktu. Terus kaki gua, buset dah, kaki gua sampai rumah tuh ya, gua dan teman-teman gua tuh jalan aja susah, tau gak? Dan oh boy, itu panitia acaranya langsung ditumis sama netizen. Kalau lu buka sosial media di IG, Twitter, TikTok itu orang-orang pada ngomel-ngomel semua gitu soal acaranya. Soalnya ya emang separah itu gitu. Dan gua waktu itu benar-benar mikir ya, kalau itu bisa aja
jadi pertama dan terakhir kalinya gue datang ke event Wibu. Karena pengalaman pertama gue aja udah separah ini gitu. Dan ini tuh kan salah satu acara Wibu paling gede di Indonesia ya. Gue mikir yang gede aja tuh kayak gini, gimana yang kecil-kecil gitu. Tapi beberapa bulan kemudian gue diajakin lagi sama Bob, Ray, dan teman-teman gue yang lain ke acara Wibu yang lain gitu. Dan awalnya gue agak sinis ya gara-gara acara yang tadi. Tapi karena gue pribadi juga di rumah kerjaannya cuman ngeliatin air menguap, jadi ya gue coba-coba datang bareng lah. Gue ada ke beberapa acara Wibu yang gue datengin setelah acara yang tadi, dan ternyata kalau acaranya bener, seru sumpah. Gue datang bareng temen, si Ray dan si Bob selalu cosplay. Dan gue banyak foto sama cosplayer. Gue beli poster sama gantungan kunci anime favorit gue. Dan di salah satu acara Wibunya, entah gimana, gue bisa dapat figur Gundam super langka yang baru ada di Indonesia waktu itu. Dan di acara anime biasa tuh ngantrinya sebentar banget itu, gak nyampe 5 menitan. Jadi ya gue sekarang udah jadi lumayan veteran lah datang ke acara-acara Wibu gitu. Dan gue suka datang kalau misalkan gue diajakin temen tuh kayak udah hampir pasti gitu gue bakal ikut. Nah, sekitar 6 bulan abis acara yang berantakan tadi itu, acara yang sama itu diadain lagi. Dan gue yang udah pernah dikecewain sekali, awalnya gak mau ikut sama sekali. Tapi temen gue pada pengen ikut. Dan mereka yang ngeyakinin gue gitu kalau biasanya acara itu bagus. Cuman kemarin doang emang karena banyak wibu baru, karena baru selesai dari COVID, dan mungkin panitia acaranya kayak gak ngira aja gitu bakal sebanyak itu orang yang datang. Terus ya gue denger juga katanya acaranya banyak berubah. Kalau kemarin tuh cuman pakai 2 hall, sekarang pakai 3 hall. Dan sekarang hallnya lebih banyak dipakai buat tempat acaranya. Dan karena temen gue pada pengen ikut semua, kan kayak nggak lucu aja gitu kalau misalkan gue dong yang nggak ikut. Jadi ya udahlah ya, gue coba ikut lagi. Dan sekalian gue pengen coba cosplay juga waktu itu. Gue ngeliat si Bob sama si Ray nge-cosplay di event-event yang kita datengin, dan gue ngeliat kayak seru aja gitu. Gue pengen coba. Jadi gue beli kostum Kazuha dari Genshin buat gue pakai ntar di eventnya. Dan ini tuh bakal jadi pengalaman pertama kalinya gue nge-cosplay di acara Wibu yang salah satu paling besar di Indonesia. Dan gue tuh orangnya sangat introvert gitu. Jadi ya mikirinnya aja tuh jantung saya sedikit joget sebenarnya. Bulan jadi minggu jadi hari. Dan di malam satu hari sebelum acaranya itu gue nggak bisa tidur sama sekali. Di kepala gue tuh gue cuman kepikiran besok doang gitu. Dan ini tuh jadi masalah pertama. Gue ngantuk dan agak pusing gara-gara nggak tidur. Si Bob datang sekitar jam 8, dan kali ini dia nge-cosplay jadi Ether, karakter dari Genshin. Karena belum sarapan, kita pesen makanan dari ojek online di restoran yang sama. Dan kita berdua keracunan makanan. Hokinya si Bob bisa muntah dan anaknya bisa hilang. Suenya gue mual parah tapi nggak bisa muntah. Kayak gue udah paksain tapi nggak bisa gitu. Dan ya ini tuh jadi masalah kedua buat gue. Gue pakai kostum Kazuhanya, gue dibantuin sama si Bob, dan gua nggak tahu kenapa yang jual kostumnya itu bikin resleting celana di samping celananya gitu. Nggak paham gua ini objektif dari penjahitnya tuh apa sebenarnya. Jadinya kan kalau misalkan gua pengen ke toilet, gua terpaksa melakukan satu dari 2 hal gitu. Entah gua turunin celana gua sampai bawah dan gua pantat refill sebelum gua face refill, atau nge-freestyle. Dan 2 pilihan itu tidak terlihat cantik. Setelah gue selesai pakai kostumnya, ini tuh udah kayak mau jam 10-an dan gue udah bolak-balik kamar mandi. Dan acaranya itu kan mulai jam 11 ya. Rasa perut enak gue tuh gak ada nambah baiknya sama sekali. Gue sampai bilang ke teman gue, kalau kemungkinan tuh gue bisa jadi gak ikut acaranya karena gue ngerasa kayak kondisi badan gue tuh lagi bener-bener gak bagus gitu. Cuman ya gue jelas gak enak sama teman-teman gue ya. Gue udah dibantuin pakai kostumnya, udah dibantuin ngerapihin wignya. 3 bulan terakhir tuh kita sering banget ngomongin bareng di Discord, pengen ngelakuin ini itu segala macem di acara ini. Udah banyak antisipasinya lah. Tapi ya masa ujung-ujungnya gue nggak jadi gitu. Jadi ya gue paksain datang. Gue pesan mobil ojek online buat dianterin bareng sama temen gue. Dan gue nyesel parah karena ternyata ada masalah baru lagi nih yang ketiga. Ini kan pertama kalinya gue pakai wig, durasinya agak lama ya. Ternyata kalau lu pakai wig itu kan rambut lu diikat dan neken kepala lu gitu ya. Gue sakit kepala parah jadinya. Ditambah lagi yang bawa mobil tuh nyetirnya agak brutal. Dan inget, gue masih mual parah. Dan gue kemarin gak tidur. Pas turun dari mobilnya tuh ya, gue gak bercanda itu kaki gue gemeteran. Dan gue tuh udah nyesel. Gue udah nyesel banget datang maksain diri gue. Rasanya tuh gue pas ngeliat mobil ojeknya pergi, gue pengen kayak, tidak, Pak, tolong bawa saya pulang lagi. Jadi ya dari parkirannya kita jalan ke area ngambil tiketnya. Dan
Setiap kali gua ngelangkah, gua ngerasa kayak lambung gua tuh disentil sama rasa mualnya. Pas lagi jalan aja tuh gua kayak harus berhenti sebentar gitu, biar gua nggak tiba-tiba muntah gitu di tempat acaranya. Sampai di tempat buat ngambil tiket ya, aduh, gua ngeliat antrian panjang gitu, dan aduh, ternyata si Ray udah ngantri di situ 2 jam lebih, dan dia kena sunburn lagi gitu, kali ini di pundak kirinya. Tutorial teleport ke rumah. Temen gua pada nggak mau ngantri dan gua nggak mau ada di sini. Untungnya kayak ada calo gitu yang lewat dan dia nawarin kita beli tiket dari dia, tapi ya harganya kayak jauh lebih tinggi gitu di dia, kayak sekitar lebih mahal 100 ribuan lah. Temen gua terpaksa beli semua dan gua mau nggak mau harus ngikutin mereka. Dan abis beli, tiba-tiba ada orang di samping gua yang ngomong, Daryl ya? Gua langsung panik. What the anjir? Kok ada yang bisa kenal gua? Gua belum face reveal, gua lagi pakai kostum, pakai masker, dan ternyata itu tuh sidang. Yare daze. Idang Chan Bakayano Daryl Kun. Jadi kita masuk ke bangunan acaranya, dan ini tuh kayak sama aja ramenya kayak kemarin. Cuman ya tempat acaranya jauh lebih gede, jadi ya nggak sempak aja. Dan kayaknya emang udah bagus gitu acaranya. Tapi sayangnya, kalau tadi di luar gua kira gua udah mual maksimal, pas masuk bangunannya sakit gua tuh menyentuh tak terbatas dan melampauinya. Gua sampai gak bisa jalan sama sekali. Gua cuman senderan di tembok, nahan sekuat tenaga, gua nahan. Rasanya tuh kayak gua baru dikasih hidangan penyakit paling komplit. Rasa mual enek di ujung muntah, ditambah pusing nyut-nyutan ditekan kenceng sama Wik, ditambahin badan lemes, kaki gemeteran karena belum tidur, terus dibumbuin pakai deg-degan sosial karena dari tadi gua diliatin sama orang. Gua coba jalan sebentar sama temen gua, tapi mereka tuh kayak nggak bisa jalan jauh-jauh gitu, karena ya gua jalan pelan banget dan harus sering berhenti. Gua bener-bener ngerasa nggak enak banget ya sama temen gua, soalnya ya ini kan harusnya kayak have fun, seneng-seneng gitu, tapi mereka jadi harus kayak ngejagain dan ngebantu gua gitu. Rasanya di luar badan tuh kayak bahagia banget gitu. Banyak cosplayer dari anime yang gua tahu, ada merch yang gua pengen beli, ngumpul bareng temen, tapi di dalam badan gua tuh kayak aduh, gue ngerasa kayak gue meleleh dari dalam tuh gak. Dan karena kondisi gue makin lama makin parah, gue bener-bener ngerasa kayak gue bisa pingsan di sana. Udah oleng gue. Jadi ya gue akhirnya pulang aja. Temen gue baik banget, nemenin gue ke parkiran lagi, dan dari situ gue mesen ojek online buat pulang. Gue cuman bertahan setengah jam doang di sana. Satu sisi ya gue lega sih akhirnya bisa pulang dan istirahat. Abis nyampe rumah tuh gue langsung berbaring terus minum obat ya. Tapi di sisi lain gue ngerasa kayak nggak enak banget. Bukan cuman nggak enak karena ninggalin temen, tapi karena ngerasa FOMO gitu. Gue ngerasa kayak ketinggalan sendiri. Gue ngeliat di sosmed teman-teman gue lagi seneng-seneng di acara, mereka banyak foto-foto, ketemu cosplay, beli barang, ketemu temen yang lain. Aduh, gue ngerasa kayak meme yang Squidward itu, tau nggak? Untungnya acara ini tuh 2 hari, dan besoknya gue coba datang lagi sama teman gue. Kali ini gue gak nge-cosplay, dan gue bener-bener enjoy parah. Gue ketemu sama temen gue yang kemarin, gue ngeliat ada yang cosplay jadi Gundam. Terus gue juga beli ini, dan kayaknya ini yang bener-bener paling cocok sama judul. Terus pas pulang gue bener-bener ngerasa puas sih. Acara itu udah jauh lebih bagus dari yang pertama kali gue ikut, dan kalau misalkan ada lagi ntar, gue bakal ikut lagi. Dan setelah ini semua, gue bener-bener dapat respect baru sih sama cosplayer. Bener-bener gak segampang yang kalian kira, guys. Cosplayer tuh kostumnya mahal, effortnya tinggi, dan rewardnya tuh seringkali cuman kata terima kasih doang dari orang yang ngajakin foto. Gak Q&A dulu video ini karena ya gila, ini video asli tuh kayak panjang banget ya. Nih udah gue potong-potong, jadi dari potong-potongnya masih sepanjang ini gitu. Dan ya nggak lagi dah gue bikin video panjang-panjang kayak sepanjang ini. Gue nggak mau lagi dah. Gue tahu gue pernah bilang gue rencana gue pengen fast reveal di video cosplay. Sebenarnya gue masih pengen bikin video cosplay satu lagi sih ya, soalnya ya karena masih banyak banget yang gue tinggalin supaya video ini tuh gak panjang-panjang gitu. Tapi ya jujur ya, gue nggak tahu ya. Gue bolak-balik dulu mikir mau fast reveal atau enggak. Gue pribadi jujur aja, gue kayak nggak yakin gitu ya pengen fast reveal atau enggak. Jadi ya mohon maaf bagi yang udah nungguin. Mungkin iya, mungkin enggak, gue pengen fast reveal. Gue butuh waktu dah pokoknya. Gue butuh waktu buat mikirin lagi gue beneran pengen atau enggak gitu. Semenjak gue ngeliat si Dream yang mukanya oke gitu ya, menurut gue si Dream mukanya oke gitu. Dan internet aja reaksi itu kayak gitu. Gimana gue yang lebih jelek ya YG. By the way ya, tolong follow thread saya ya, atau bisa langsung dicari aja Topi Sihir di thread. Gue post hal-hal random aja sih ya di sana. Ntar kalau misalkan gue pengen live stream atau apa, gue umumin di sana aja sih sebenarnya. Moga-moga ntar beberapa hari abis gue upload gue bakal live stream sih. Dan udah, bye.